I'll never forget it. The European Cup is reached. Benitez and his team have rolled back the year. Towards Gerrard. Here it comes. The mission impossible is accomplished. Tak ada yang tak mungkin dalam sepak bola. Semua bisa terjadi, bahkan ketika sebuah tim tertinggal dengan skor telak sekalipun. Adalah Liverpool yang pada tahun 2005 sukses menciptakan final Liga Champions Eropa paling dramatis dan tak terlupakan yang bisa dikatakan sulit bagi sejarah untuk mengulang. Saat kami berjalan menuju ruang ganti pada jeda babak pertama, para pemain Milan sudah melakukan selebrasi. Kami bisa melihat dan mendengar mereka bernyanyi. Ucapan itu muncul dari salah seorang pemain Liverpool yang terlibat dalam sebuah malam paling dramatis di Istanbul. Bisa digambarkan bila para pemain Milan sudah merasa bahwa pertandingan telah berhasil mereka menangkan. Sebaliknya, bagi para pemain Liverpool, mereka mengira bahwa kesempatan untuk meraih gelar juara telah tertutup rapat-rapat. Namun cerita selanjutnya benar-benar berbeda. Raut muka masam yang menghiasi para pemain Liverpool tiba-tiba berubah menjadi sebuah harapan besar. Sementara kegembiraan yang sempat dirasakan para pemain Milan beralih menjadi kekecewaan tak terlupakan. Liverpool dan AC Milan pada musim 2004-2005 memberikan kita sebuah pertunjukan berkelas. Tak hanya hadir dari dalam lapangan, kisah yang nantinya akan selalu dikenang itu juga memberi pelajaran bagi seluruh penggemar sepak bola untuk tidak menyerah dan tidak buru-buru mengangkat tangan tanda kegembiraan ketika garis finish belum terjamah. Pada musim tersebut, Liverpool sejatinya tengah berada dalam sebuah kubangan tak diinginkan. Betapa tidak, di ajang Liga Primer Inggris, mereka cuma menempati posisi kelima klasemen akhir. Kekecewaan itu masih belum seberapa ketika Chelsea mengandaskan perlawanan mereka di partai final League Cup tahun 2005. Ketika terdapat secercah harapan di ajang FA Cup, klub asuhan Rafael Benitez malah tersingkir di babak ketiga. Melihat fakta tersebut, itu tentu tidak menjadi musim yang diinginkan The Reds. Dari sudut yang berbeda, AC Milan juga sebenarnya tak mendapat prestasi yang terbilang superior. Mereka cuma finish di tempat kedua liga. Akan tetapi, Milan sempat menggondol trofi Piala Super Italia pada Agustus 2004 setelah mengalahkan Lazio di partai final dengan skor telak 3-0. Selain itu, mereka juga merupakan juara di kompetisi Serie A pada musim sebelumnya. Satu hal lain yang bisa diunggulkan dari Milan lainnya, barangkali mereka punya skuad yang lebih mewah dari Liverpool. Bayangkan saja, nyaris di setiap lini tidak ada yang tidak mengenal pemain Milan ketika itu. Dari mulai Dida di posisi penjaga gawang, duet back menakutkan macam Alessandro Nesta dan Jaap Stam, posisi fullback yang diisi oleh Cafu dan Maldini, trio gelandang legendaris yang dihuni Seedorf, Pirlo, Gattuso, sampai lini ofensif yang menempatkan nama Ricardo Kakà, Andriy Shevchenko, dan Hernan Crespo. Milan adalah tim impian yang kebanyakan penggemar sepak bola mengakui adanya hal tersebut. Tentang betapa legendarisnya skuad AC Milan ketika itu, Ruud van Nistelrooy telah membeberkan gambarannya. Dalam hal ini, Nistelrooy mencoba memberikan testimoninya ketika Manchester United berhadapan dengan AC Milan di babak 16 besar Liga Champions Eropa musim 2004-2005. Aku bermain melawan AC Milan di San Siro. Ada barisan 4 back yang diisi Cafu, Jaap Stam, Maldini, dan Nesta. Juga masih ada Gattuso di depan barisan back. Kamu tahu bahwa dia adalah pemain keras. Lalu masih ada Pirlo, dia fantastis. Seedorf juga bermain di tim itu, pemain paling tangguh di dunia. Aku tidak mencetak gol di pertandingan itu. Aku tidak bisa. Aku bahkan tidak bisa menembak. Rasanya ada 4 hingga 5 pemain yang siap menerjang begitu aku membawa bola. Itu luar biasa. Namun ternyata ketika Liverpool berada dalam kondisi yang tidak stabil, mereka malah menjadi tim yang berhasil menghancurkan mimpi para pemain Milan yang dikenal kuat dan tangguh.
Liverpool sendiri mengawali perjuangan di kompetisi UCL dari grup A. Mereka dipertemukan dengan tim seperti AS Monaco, Olympiakos, sampai Deportivo La Coruña. Tim-tim tersebut tergolong tangguh dan punya skuad yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Hal itu terbukti ketika Liverpool harus menelan sebanyak 2 kekalahan di babak grup. Mereka takluk dari Olympiakos di partai pertama dan tumbang di kandang AS Monaco pada pertandingan kedua. Dengan mengoleksi 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, The Reds cuma meraih 10 poin dan menempati posisi runner-up di bawah AS Monaco dengan raihan 12 poin. Sementara AC Milan, mereka dikdaya di babak grup. Bertemu dengan FC Barcelona, Shakhtar Donetsk, dan Glasgow Celtic, Ricardo KKCS cuma menelan 1 kekalahan pada pertandingan kedua melawan FC Barcelona di Camp Nou. Saat itu, 1 gol yang dicetak Andriy Shevchenko berhasil dimentahkan oleh gol yang dicetak Samuel Eto'o dan Ronaldinho buat Los Azulgrana. Dengan catatan 4 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah, Milan memimpin grup F dengan raihan 13 poin, mengungguli Barcelona yang berstatus sebagai runner-up. Memasuki fase gugur, Liverpool bertemu dengan Bayer Leverkusen yang memuncaki grup B. Sementara Milan harus berhadapan dengan Manchester United sebagai runner-up grup D. Di fase ini, kedua tim sama-sama meraih kemenangan dengan meyakinkan. Milan mampu menyingkirkan MU dengan skor agregat 2-0, sementara Liverpool memecundangi The Waxhelf dengan skor agregat 6-2. Saat itu Luis Garcia menjadi bintang Liverpool dengan mencetak total 3 gol dalam 2 pertemuan. Berlanjut ke babak perempat final, Liverpool harus berhadapan dengan Juventus yang sebelumnya sukses singkirkan Real Madrid. Dalam 2 laga, The Reds unggul dengan skor agregat 2-1. Di sisi lain, AC Milan yang bertemu dengan saudara sekota, yakni Internazionale Milano, juga tak kalah moncer. Di leg pertama mereka unggul 2-0, sementara di leg kedua, Milan mendapat hadiah 3 gol tanpa balas usai terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh kubu lawan. Sama-sama melaju hingga babak semifinal, lawan kedua tim selanjutnya terbilang sangat solid. Pertama, Liverpool harus melayani usaha Jose Mourinho yang sangat berambisi membawa Chelsea meraih gelar juara Eropa. Di leg pertama yang digelar di Stamford Bridge, kedua tim bermain imbang 0-0. Kemudian ketika laga kedua di Anfield dijadikan sebagai penentuan, tim tuan rumah berhasil mencuri gol melalui aksi Luis Garcia. Gol yang sampai saat ini diakui Mourinho sebagai gol hantu tersebut membuat laju Liverpool ke partai final jadi terbuka lebar. Lalu ketika AC Milan menjamu perlawanan PSV Eindhoven di markas sendiri terlebih dahulu, mereka sejatinya mampu menang dengan skor 2-0. Andriy Shevchenko dan Jon Dahl Tomasson ketika itu menjadi bintang dengan masing-masing pemain mencetak 1 gol. Namun ketika laga kedua dijalankan di Belanda, motivasi dan kekuatan PSV Eindhoven berubah total. Mereka tampil sangat mengerikan hingga nyaris menyingkirkan Milan. Dalam 90 menit lamanya, Philippe Cocu dan kawan-kawan mampu mengandaskan perlawanan Milan dengan skor 3-1. Sayangnya, meski setelah dikalkulasi skor kedua tim menjadi imbang 3-3, perjuangan wakil asal negeri kincir angin itu harus terhenti usai Milan unggul gol tandang. 1 gol yang diciptakan Massimo Ambrosini pada menit ke-90+1 sangat berarti buat penggawa tim merah hitam. Setelah kedua tim berhasil melewati hadangannya masing-masing, sampailah mereka di babak final yang digelar di Istanbul. Sama-sama mengusung misi juara, pertandingan yang tersaji pun jadi satu yang paling dramatis sepanjang sejarah Liga Champions Eropa. Berhadapan dengan AC Milan sebagai salah satu tim paling legendaris di Eropa, pemain Liverpool, Xabi Alonso, merasakan betul betapa mewahnya skuad I Rossoneri. Namun ia juga sangat termotivasi untuk memenangkan pertandingan usai mendapat dukungan yang luar biasa dari keluarga. Kamu pergi ke lorong dan sangat fokus. Kamu lalu melihat ada tim Milan di sisi lain. Pengalaman yang mereka miliki, para pemainnya sangat impresif. Beberapa meter di depan ada trofi. Istriku menonton di sana. Ayahku bersama dengan saudara kandung laki-lakiku juga menonton di sana. Ibuku, ia menonton dari San Sebastian. Dia selalu berteriak dari sofanya. Di partai final tersebut, Liverpool menggunakan formasi 4-1-3-2. Jerzy Dudek, sang kiper, bermain di belakang 4 bek, mulai dari bek kanan Steve Finnan,
dua bek tengah Jamie Carragher dan Sami Hyypiä, dan bek kiri Djimi Traoré. Lalu Xabi Alonso bermain sebagai gelandang bertahan, melindungi tiga gelandang di depannya yaitu Luis Garcia, Steven Gerrard, dan John Arndriss. Kemudian Milan Baros sang penyerang utama mendapatkan dukungan dari penyerang kedua yakni Harry Kewell. Sementara AC Milan sudah sangat ikonik dengan formasi 4-4-2 Diamond ala Carlo Ancelotti. Di bawah langit Stadion Olimpiade Ataturk, AC Milan langsung bergerak cepat untuk bisa mencuri gol. Hasilnya, Paolo Maldini sukses menjebol gawang Liverpool pada menit ke-1 dan langsung menjadi pencetak gol tertua di final kompetisi tersebut dengan usia 36 tahun 333 hari. Dirundung kepanikan, gawang Liverpool kembali bobol pada menit ke-39. Melalui skema serangan balik, Kakak yang mengirim bola ke arah Andriy Shevchenko langsung dimanfaatkan untuk memberi umpan Hernan Crespo. Dengan satu sentuhan, Crespo berhasil menjebol gawang Dudek. Tak sampai 5 menit, atau tepat pada menit ke-44, Crespo kembali menjebol gawang Liverpool, di mana kali ini dia berhasil memanfaatkan umpan terobosan yang dilancarkan Ricardo Kakak. Melihat skor 3-0 menghiasi salah satu stadion terbaik di Turki, para pendukung Liverpool yang berada di tribun sudah tertunduk lesu, menutup wajah mereka dengan telapak tangannya dan sebagian tengah menyeka air mata. Skor besar itu pun menutup 45 menit pertama dengan penuh kesedihan bagi Liverpool. Sebagai gambaran betapa muramnya wajah Liverpool di babak pertama, Jamie Carragher sampai nyaris memilih untuk mengibarkan bendera putih. Saat berjalan menuju ruang ganti, aku merasakan kecewa dan menyesal. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku untuk melihat keriuhan atau banner dan seragam merah yang menyemut di Ataturk. Mimpiku sudah musnah. Aku sudah tak lagi memikirkan pertandingan. Aku lebih memikirkan keluarga dan teman-temanku. Apa yang akan mereka katakan padaku atas hasil ini? Skor 3-0 menutup paruh pertama dan membuat seluruh skuad Milan bergembira terlalu cepat. Di ruang ganti, para pemain disebut telah merayakan kemenangan, padahal mereka tidak tahu bila itu adalah awal dari kehancuran yang bakal diterima di akhir cerita. Ya, berada di tengah perasaan campur aduk, beruntung bagi Liverpool ketika mereka memiliki manajer seperti Rafael Benitez. Sebab melalui sihir pelatih asal Spanyol tersebut, para pemain Liverpool kembali termotivasi untuk melanjutkan pertandingan tersebut. Seperti yang ditulis oleh Ardi Nurhadi Sufi di situs Pandit Football, Benitez memilih tenang dan memikirkan cara apa untuk bisa mengubah bencana yang diterima di paruh pertama. Dikatakan bahwa Benitez menyuruh Djimi Traoré untuk mandi lebih dulu. Itu merupakan tanda pergantian pemain dari Benitez. Ia hendak melakukan pergantian pemain keduanya pada laga tersebut setelah di babak pertama Harry Kewell harus digantikan karena cedera. Untuk mengejar ketertinggalan, Traoré rencananya akan digantikan Djibril Cissé dan Liverpool akan bermain dengan skema 3-5-2. Strategi berikutnya, atau yang tidak diduga-duga, Benitez memenuhi permintaan Steve Finnan yang tiba-tiba minta diganti akibat mengalami cedera. Benitez yang berpikir cukup lama pun kemudian mengganti Finnan dengan sosok Dietmar Hamann. Menyusul hal tersebut, Djimi Traoré yang sudah melepaskan seragamnya pun tak jadi diganti dan disuruh kembali mempersiapkan diri. Benitez tak mau 3 kali kesempatan pergantian pemainnya langsung habis di babak pertama. Dengan skema tersebut, pola 3-5-2 tetap dijalankan, menggantikan 4-2-3-1 andalan Benitez. Hanya saja, Smisser digeser ke sayap kanan, sementara Luis Garcia menjadi duet Baros. Selain karena kondisi Finnan, pertimbangan utama perubahan skema ini adalah untuk mematikan pergerakan motor serangan Milan, Andrea Pirlo. Siapa sangka bila rencana yang dijalankan Benitez berubah keajaiban. Selain Milan yang tampak terkunci, Liverpool juga sukses membalas 3 gol sekaligus hanya dalam kurun waktu 6 menit. Tepat setelah rencana itu dilakukan, asa Liverpool mulai terbuka ketika kapten mereka, Steven Gerrard, berhasil memperkecil keunggulan pada menit ke-54. Kemudian peran Hamann juga sangat jitu setelah umpannya berhasil dimanfaatkan oleh Smisser untuk menjadi gol kedua bagi Liverpool. Comeback dramatis Liverpool lantas kian temui puncaknya usai Xabi Alonso ikut catatkan namanya di papan skor. Pada menit ke-60, meski tendangan 12 pasnya berhasil digagalkan,
Pemain asal Spanyol itu berhasil menyambut bola rebound dan membuat skor jadi sama kuat 3-3. Saat itu pertandingan jadi kian menegangkan usai Milan tak berhenti lancarkan serangan. Mereka masih tidak percaya dengan gelontoran 3 gol yang sekali lagi tercipta hanya dalam waktu 6 menit saja. Namun meski terus lakukan gempuran, skor sama kuat bertahan hingga 90 menit lamanya. Di babak tambahan keduanya sama-sama tak dapat mencetak gol hingga gelar juara pun harus dipastikan melalui drama adu penalti. Dalam hal ini, Liverpool jelas jadi tim yang diuntungkan. Pasalnya semua orang yang melihat perjuangan mereka dalam menyamakan skor 3-3 saja sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau sampai berhasil meraih gelar juara, maka itu akan jadi malam yang sangat bersejarah. Sementara Milan, mereka mendapat tekanan yang jauh lebih besar. Jadi tim yang diunggulkan dan sudah memimpin 3-0 di babak pertama tentu membuat semua mewajarkan bila Milan meraih gelar juara. Akan tetapi, inilah sepak bola. Drama yang tercipta masih lebih indah dari film romansa, dan adrenalin yang diciptakan masih lebih menantang dari kisah seorang pria yang akan menyatakan cinta kepada wanita idaman. Malam itu, tepat di hadapan lebih dari 69.000 pasang mata, Liverpool menciptakan sebuah mahakarya yang sampai saat ini belum ada tandingannya. Mereka yang tak putus asa setelah tertinggal di babak pertama berhasil membalikan keadaan di akhir cerita. Sebuah drama tendangan 12 pas memunculkan nama Jerzy Dudek sebagai pahlawannya. Ya, kiper asal Polandia itu berhasil menggagalkan eksekusi Andrea Pirlo dan Andriy Shevchenko. Selain itu, melambungnya tendangan Serginho juga menjadi pelengkap nestapa Milan di malam itu. Sementara Liverpool, mereka hanya menempatkan nama John Arne sebagai penendang gagal. Dengan skor akhir 3-2, sebuah malam dramatis di bawah langit Istanbul pun tercipta. Final yang dimenangkan Liverpool ini akan selalu dikenang oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia. Malam Istanbul benar-benar jadi milik Liverpool. Sementara Milan yang disebut memiliki tim perkasa harus pulang dengan wajah merana. Mereka tunduk di sebuah laga yang memunculkan nama terbaik dalam sebuah tim yang gagal meraih gelar juara Eropa. Milan tahun 2005 tak ubahnya menjadi tontonan pria dewasa yang tak sampai membuat pusaka keluarkan tembakan terbaiknya. Saking memalukannya kekalahan yang diterima Milan, gelandang andalan mereka, Andrea Pirlo, nyaris putuskan untuk berhenti bermain sepak bola. Dia mengaku tertekan dan seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Istanbul memberi kenangan yang tak akan pernah dilupakan seluruh penggemar. Terlebih dengan skuad bertabur bintang, Milan mengakhiri kompetisi akbar dengan status pecundang. Malam itu aku belajar kalau takdir di sepak bola sangat aneh. Ada hal-hal yang tidak bisa dilawan. Setelah pertandingan, aku bahkan merasa seperti ingin berhenti dari sepak bola, ucap Pirlo. Sementara dari sisi yang berbeda, Steven Gerrard yang muncul sebagai kapten Liverpool merasa sangat bangga dengan kemenangan tersebut. Ia benar-benar merasakan arti sebuah perjuangan dan pengalaman bahwa dengan niat dan kerja keras, apapun bisa terjadi. Ini adalah malam terbaik dalam hidupku. Ini akan tercatat dalam sejarah sebagai yang terbaik yang pernah ada di final Liga Champions, ucap Steven Gerrard.